Can you see my screen now? That's about subject verb agreement. Yes, sir. Alright. Ya, hari ini topik kita mengenai subject verb agreement. Ini hal yang memang saya buat di sini mengenai TOEFL karena ini sangat penting untuk kamu nanti ketika kamu mau lulus, biasanya kamu akan tes TOEFL atau namanya IELTS ya. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai TOEFL test. Ini adalah tes bahasa Inggris yang internasional yang biasanya paling umum diambil oleh seorang mahasiswa perguruan tinggi sarjana dan magister. Tapi kalau untuk nanti doktoral biasanya sudah IELTS dan sudah makin tinggi ya. Oke, subject verb agreement. Apa sih ini Pak? Semacam barang apa sih? Maksudnya ini merujuk kepada grammar atau tenses. Di sini namanya subject verb agreement, artinya kalau diterjemahkan secara literal harafiah persetujuan antara kata kerja dan subjek. Paling simpel seperti ini saya jelaskan. Kalau subjeknya she, berarti to be-nya is, bukan am atau are. Seperti itu. Kalau subjeknya the cats, kucing-kucing itu berarti to be-nya are, bukan is. Ya. Nah, seperti itulah contoh paling sederhana. Nah, ketika kita berbicara mengenai TOEFL, kita ya di sini ya, harus selalu mengecek yang mana subjek, yang mana verb. Karena kadang-kadang kalau di tenses pertanyaannya misalkan the monitor of the computers. Nah, yang mana the monitor kah atau computersnya? Nah, jadi kamu lihat yang mana di situ subjeknya, biar nanti kata kerjanya pilihannya benar gitu ya. Oke. Contohnya kalimatnya ini ya. The boys in the room are studying. Jadi kalau ini titik-titik ada pilihannya are atau was, pasti pilihannya are. Kenapa Pak? Karena di sini the boys ya. Anak laki-lakinya lebih dari satu. Berarti they. Nah, oke. Jika subjek dan verb terpisah, ada kemungkinan di situ ada frasa yang diikuti oleh subjek ya. Kalau biasanya kan kita langsung subjek, langsung kata kerja I love you. I subjeknya, love kata kerjanya. Nah, itu kan kalimat pendek, gampang kita menganalisis. Tapi di text reading kalau kamu nanti TOEFL, tidak ada di situ kalimat-kalimat pendek, jarang banget. Adanya itu kalimat compound atau complex compound gitu ya. Panjang kalimatnya bisa 2 baris baru titik gitu ya. Oke, jadi bagaimana cara melihatnya? Nih, lihat ya. Kalau kamu melihat ada subjek, setelah subjek itu ada prepositional phrase. Saya tidak akan menjelaskan lagi tentang apa sih frasa ya, karena ini sudah harusnya ranahnya di tingkat SMA dulu tentang bahasa Indonesia. Frasa artinya frasa preposisi. Preposisi berarti lokasi, tempat suatu benda. Lihat nih. The view of the disciplines varies. Nah, saya kalau mau tanya, saya enggak tanya dulu, saya jelaskan. The view, nah inilah sebenarnya kata subjeknya, kata bendanya. Ini frasa ini tidak berpengaruh sebenarnya terhadap kata kerja yang di sini. Jadi jangan kamu lihat disciplines. Yang saya ingat waktu guru saya mengatakan di SMA dulu, kata benda yang ada SS-nya berarti dia termasuk they. Ini disciplines ini bukan kata benda yang spesifik di kalimat ini. Ini the view-nya, bukan dari kata of-nya. Ya. Oke. Iya. Nah, yang kedua juga the danger of forest fires. Di sini kan ada fires. Kenapa di sini is? Karena yang ditekankan di sini adalah bukan fires-nya tapi danger-nya. Ya. Oke. Iya. Yang ketiga, the fear of rape and robbery, ketakutan akan perkosaan dan perampokan has. Kenapa bukan have di sini, Pak? Di sini ada and loh, rape and robbery. Ketakutannya yang kita fokuskan di sini. Ketakutan akan apa? Bahaya tentang apa? Pandangan terhadap apa? Jadi ini termasuk singular. Makanya kata kerjanya di simple present dia pakai s atau es. Karena ini masuknya ke it. Danger ini juga masuknya ke it, makanya dia subjeknya is. The fear ini juga masuknya it, makanya di sini has bukan have. Jadi kalian
Masih ada yang belum masuk ya. Fali hadapi. Oke. Nah, seperti inilah kira-kira nanti kalau kalian di tes TOEFL yang kalimatnya panjang-panjang, khususnya untuk yang grammar ya. Oke. Lihat di sini contoh yang membuat kita bingung kadang-kadang, ini apa sih? Together with, along with, accompanied by, as well as by, ini adalah kata kata setelah subjeknya. Contohnya, kamu jangan perhatikan kata benda yang setelah along with. Lihat, the actress itu bersama dengan manajer dan teman-temannya is. Kenapa is, sir? Karena yang kita fokuskan di sini adalah the actress-nya, bukan kata manager dan some friends. Gitu. Oke, mudah-mudahan kalian sudah paham sampai. Jadi kalau ada kata benda yang diikuti oleh along with, accompanied by, as well as, itu yang kita fokuskan adalah yang di sininya. Kata benda yang sebelum kata together with. Kata benda yang sebelum along with, kata benda yang sebelum accompanied by, kata benda yang sebelum as well as. Kita jangan fokus yang di depannya ini, di depan together with, tapi yang di belakangnya. Karena itulah subjek utamanya. Seperti yang ini, the actress, kalau kamu melihat sampai ke some friends, ini sudah kan, ini aja the actress along with her manager aja sudah 2 orang, harusnya they. Kenapa masih is? Tapi yang kita harus fokuskan adalah di actress-nya. Jangan setelah along with, di sini ada benda, manajernya, dan beberapa temannya. Ini tidak berpengaruh terhadap subjek yang di depannya. Oke. Ya, saya simpel saja menjelaskan ya, karena ini pelajaran SMA sebenarnya. Words that always take singular verbs and pronouns. Nah, kata-kata ini saya buatkan begini karena muncul sering di tes bahasa Inggris. Mau di tes manapun, mau IELTS, TOEFL, semuanya sudah saya pernah karena saya pengajar TOEFL juga. Jadi ini harus kita pahami. Jadi kalau ada any, ini kita yang pertama ya. Kalau ada kata any, pasti yang di depannya ini singular. Anybody, anyone, anything, ya, ini pasti singular. Ya. Jadi kalau kamu melihat any ditambah dengan body, one thing, ini satu. Anybody is, ya, anyone is. Anything is, kalau kata kerja nanti di simple present, anybody takes a seat, anyone buys some food, anything is goes well, ya. Jadi ini pasti termasuk singular. Oke. Contohnya yang ini, anybody who has, lihat has di. Ya, seseorang yang telah kehilangan tiketnya harus melapor ke meja lapor, desk, ya. Oke, kata know juga diikuti oleh body, one, dan thing, ini pasti singular. Ya. Nobody knows. Ada seorang pun tahu, lihat. Nobody knows, pakai S dia di simple present. Kalau to be berarti is. Nobody is. Ya. Nobody is not. Ya. Nobody, no one, nothing. Ya. Oke. Some. Nah, ini kalau some diikuti oleh body, one, and thing, bedakan dengan kalau saya tuliskan some friends. Bedakan ini. Ya, kita fokusnya sekarang yang ada kata body, one, and thing. Ini pasti satu. Tapi kalau ada some friends itu plural. Some friends of mine, beberapa temanku. Some people. Some teachers, some students, nah, itu pasti plural. Tapi kalau some diikuti oleh body, one, and thing, itu pasti singular. Okay. Somebody comes to me. Ya. Someone is, ya. Something is. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Every harus diikuti oleh singular. Nah ini everybody, everyone, everything. Jadi yang tadi saya ulang lagi, any, every, some, no, ketika diikuti oleh body, one thing, ini pasti singular. Ya, oke. Kita lanjut dengan each juga singular. Lihat, each candidate has to take an enrollment test. Ya, setiap kandidat ya atau calon harus mengambil tes masuk atau harus mengikuti tes masuk. Ya, each candidate, bukan each candidates. Ya, each student, bukan each students. Karena each harus diikuti oleh kata benda singular. Oke, none dengan no juga diikuti oleh kata singular. Ya. None of the counterfeit has been found. Lihat di sini has, bukan have. Ya.
Jadi none itu artinya tak satu pun, tak seorang pun. Oke. Oke, itu none. Terus no. No juga diikuti oleh singular. No, no example, no problem, nobody. Ya, lihat di sini kenapa ini karena kenapa is karena no diikuti oleh kata benda itu ini works bukan work tapi ps karena di sini singular. Ya, no, any, none itu pasti diikuti oleh singular. Ini yang harus kalian pahami. Jangan lihat yang lainnya. Pokoknya no diikuti oleh no itu pasti singular. Ya. Nah, dua hal ini, any, none, no one, every, each, dan either dan neither ini, neither dan either ini harus kalian pahami. Ada dua versi. Tergantung yang mengikutinya. Lihat di sini ya. Ketika either dan neither diikuti oleh kata or dan nor, ingat pasangan either, or, neither, nor. Ini juga pasangannya or. Ini tidak juga pasangannya nor. Ya. Ketika either dan neither itu diikuti oleh kata or dan nor, kata kerjanya bisa kemungkinan singular atau plural. Tergantung, lihatnya. Tergantung yang mana kata benda yang diikuti oleh kata or dan nor. Ya, ya. Contohnya, kita lihat contoh biar kamu lebih paham. Neither John nor his friends are going to the beach today. Lihat, ada di sini neither John nor his friends, tapi jangan kita fokus ke John, tapi setelah nor-nya. Lihat, setelah nor ada his friends. Plural kan? Makanya di sini to be-nya are. Ya. Kalimat kedua juga seperti ini. Either John or his friends are going to the beach today. Ya. John juga teman-temannya sedang pergi ke pantai hari ini. Lihat, setelah or itu his friends. Nah, kalau yang ini, yang kedua ini, lihat. Neither John nor Bill, ya biar kalian nggak bingung, neither my friends, biar kalian nggak ini, karena ini sama-sama singular, tapi saya buat plural di depan. Either my friends, lihat. Jangan kamu lihat friends-nya, tapi setelah nor atau or. Lihat, setelah nor dan or itu hanya Bill. Bill itu kan he. Makanya di sini is. Jadi kalau kamu melihat nanti my friends, nanti kalau titik-titik dikasih titik-titik ini, kamu nanti pakai are. That's wrong. Ya. Jadi kita harus melihat setelah nor dan or. Begitu penggunaan neither dan either. Tetapi kalau neither dan either itu tidak diikuti or dan nor, itu termasuk singular. Kalau tadi kita harus fokus, ada Fahri baru masuk. Mana aja ini Fahri? Ya. Lihat, kalau dia neither ditambah dengan nor, either ditambah dengan or, kita harus fokus setelah nor dan or. Tetapi kalau neither dan either itu tidak ada or dan nor, ya tergantung setelah either itu yang mana. Kalau either of you berarti satu orang, makanya takes. Ya. Gitu. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan ini adalah topik yang sangat penting untuk saya beritahukan kepada kalian. Harusnya subject verb agreement itu banyak banget, tapi saya hanya fokus ke sini karena ini biasanya yang salah pemahaman ketika kita mengerjakan soal grammar, ya. Apalagi yang tadi neither dan either. Okay, that's all my presentation today. If you have any question, please ask. So I will stop my share screen so that I can see your face. Please reopen your camera so that I can see you now. Ya, begitulah cara saya mengajar kalian, singkat, padat, dan jelas. Jadi saya itu ketika ada pertanyaan dari kalian, kita diskusi. Fahri, matikan dulu mikrofonnya, berisik banget. Oke. Baik Pak, maaf Pak. Ya, sebelum sesi tanya jawab, saya akan mengecek kehadirannya. Alfian, langsung Alfian present gitu, dibuka mikrofonnya biar saya langsung lihat karena orangnya banyak banget. Ada? Ya, Pak. Ada, Okay. Pak. Farhan. I cannot found Farhan here. Farhan is absent today. Tengku Nurul, is this girl? Oh yeah. I'm here. Hi. Present. Yes. Thank you. Galuh.
Are you here, Galuh? I can't see. Present. Oh, yes. Present. Hi. Putri Setia, can you hear me? Putri Setia. Kalau saya cek satu-satu, pusing mata saya. Makanya kalau kamu saya panggil namanya langsung open up your microphone, langsung nanti ada tanda hijau. Jadi saya langsung fokus. Tidak ada ya, Putri. Arya Saka, ya pasti hadir karena kamu ketua kelas. Mudah-mudahan sampai Present. kamu hadir terus ya, Bang Arya. Kamu Iya, Pak. kamu pionirnya di sini. Thank you, sir. Tanpa kamu nanti teman-teman tidak ada informasi. Naufal, Yes, sir. thank you. Naufal benerin rambut Present. dulu ya. Miss. Miss, again, I don't have book. Sir. Sir. Come on, call me sir. 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 I'm sorry. Sir. Just joke. Fali, Yes, I'm present, sir. oke. Sir ya. Saya menunggu kalau dipanggil Miss langsung saya kick. Irsyad, I'm here, sir. oh thank you. Ramah banget Irsyad ini ya. Thank you, sir. Next, Rinfield dah. Present, sir. Oh ya, I see you now. Thank you, Rin. Adrian Wijaya. Yes. Present, sir. Okay, good. Moral, the rich man. Mora, can I hear your voice? Kayaknya tadi Mora ada deh. Oh iya ada. Tapi dia kok Yeah. Irsyad. Pardon my microphone. I have trouble. Kamu Irsyad pada Mora. Lagi. Yeah. Saya panggil Mora. Yeah. Hadir, sir. Siapa yang My microphone having trouble. kok kalian berduaan di situ, ada apa? Jangan salah ini ya. Jangan salah nanti. Alba, kenapa ketawa? Okay. Ya dilarang lo berduaan sekarang, nanti agak geli nanti. Yes, I am, sir. Alza. Yes. Your face, please. I don't see any human being here. Oh iya, oke, baik. Saya pikir tadi makhluk abstrak, ternyata manusia. Thank you, Alza. Maulana. Present, sir. Oh iya, thank you. Dani, Hairi. Dani is absent. Okay. Zihan, ada Zihan sepertinya tadi. Kalau salah, tidak salah. Zihan, are you here? Oh iya. I can't hear your voice, Zihan. But I see you. Sri Krista. Present, sir. Sri Krista. Oh iya. Kalian yang tidak ada ininya tidak pakai headset berarti ya biasanya ya. Don't you use any headset? Sri? No, sir. Oh, Sir. pantesan tidak ada tanda warna hijaunya. But that's okay. Panji? Present, sir. Ini kalau Panji ini di dalam peperangan. Panji mana? Present. Panji?
Panji tidak ada wajah. Pak, Tadi udah. Tadi itu Pak, kenapa? Andrian. itu si Putri audionya nggak bisa tadi Pak. Siapa? Putri. Putri audionya nggak bisa, tapi wajahnya ada. Oh iya, ada dia. Kamu kemana? Oh ya, oke. Panji mana ya? Oh iya, sudah terlihat. Thank you Panji. Fahri. Present, sir. Fahri mau kemana? Kamu habis mata kuliah saya langsung jemput nih kayaknya. Udah siap-siap ya? No, sir. It's my daily clothes, sir. Jacket Masa with kamu t-shirt. asik. You look handsome. You see wearing that. Iya. Thank you, Prasetya. sir. Prasetya. Prasetya. Absent. Oke, saya ulang lagi. Saya panggil Farhan ada. Ini panggilan kedua. No one. And Dani Hairi. Absent. Fahri. Present, sir. Fahri ada. Sorry. Elang maksudnya. Elang Prasetya. Ada? Dear Mister. Kamu baru masuk ya Lang ya, jujur. Dari mana kamu? Tadi saya habis ini Mister tiduran. Oh, jadi kamu Iya, saya dong materinya hari ini nggak tahu dong. Ngapain kamu masuk? Orang kita udah selesai belajar kok. kira-kira saya belum selesai Mister. Berarti nanti kamu belajar mandiri ya. Kalau nanti saya tanya tentang subject verb agreement, kamu nggak tahu, itu urusan kamu. Oke? Ya Mister. Baik. Tapi meskipun kamu habis bangun, coba dibuka kameranya. Siapa tahu bukan wajah manusia. Udah Mister. Mana? Udah Mister. Oh iya. Oke. That's all yang saya panggil tadi, berarti nama yang hadir minggu lalu. Ada yang baru hadir hari ini? Any one of you who joins this meeting today? Saya, sir. Oh. M. Syahid Hakim, itu nama kamu? Yes. Dari mana kamu minggu lalu, kenapa nggak masuk? Lupa kemana ya? Hati-hati ya di kelas saya. Sering-sering lah nggak masuk, Yes, sir. pasti nggak lulus. Yes. Bener loh, saya menilai kalian itu dari prosesnya. Ya, bukan ukucuk-kucuk datang pas saat ujian namanya ada. Makanya 4 KA, 4 IA, dan 4 EA biasanya yang hadir di kelas 20, yang saat ujian 30 sampai 40. Pasti nggak lulus. Jadi hati-hati Yes, sir. mata kuliah saya yang hanya main-main ya. Oke, selain M. Syahid, ada yang lain? Saya Sir. Fajar Adianto. Ini kamu kelasnya memang ini ya Fajar ya? Apa kamu Sir. kakak kelas bukannya? Kelasnya emang ini. Oke. Fajar Adrianto. Kalau kamu ada alasan kenapa minggu lalu nggak masuk? Lupa kemarin kemana Sir. Lupa. Ya sering-sering lah lupa ya. Asal jangan lupa hidup aja. Janganlah. Oke, bercanda. Karena minggu pertama itu biasanya saya excited banget untuk mengenal kalian karena saya kan baru pertama kali nih ngajar kelas kamu. Beda kalau saya kelasnya semester lalu sudah saya ajar, terus semester ini saya ajar lagi, ya beda. Tapi kalau kelas-kelas yang baru saya ajar biasanya I'm very excited. Selain Said dan Fajar, ada yang lain? Nggak ada? Oke. Guys, saya berikan waktu 5 menit untuk bertanya. If you have question, kalau saya berikan 5 menit, pergunakan waktu 5 menit ini. Karena saya nggak panjang-panjang memberikan waktu kalian bertanya. Silakan.
Pemandangan background saya itu indah banget ya. Jadi kalau kalian melihat saya itu seperti tepi pantai karena saya suka pantai. Mora dengan siapa tadi ya berduaannya? Kok kalian bersitatap terus di situ? Dengan Farhan, sir. Oh iya. Irsyad juga ya inilah persahabatan sekarang itu seperti saudara kembar ya. Kemana? Seperti kupu-kupu, sir. Seperti apa? Like a butterfly, sir. Like a butterfly. Indah dong. Kupu-kupu kan indah. Yes, beautiful friend. But they are men, not women. Oh, ini ada yang pakai masker tapi tangannya aja yang terlihat. Siapa ya tadi namanya ya? Ini yang pakai nama Al-Bait ini siapa ya? Oh, iya memang ada. Saya kirain tadi kelas tingkat 1 juga ada namanya Alba. Ini yang kan saya bilang kemarin yang jam mahal itu. Alba. Ini kalian biasanya pakai Jimit ya di dosen lain ya, Putri ya? Put, dosen lain pakai apa? Aplikasi Jimit ya? Enggak. Mikrofon kamu berarti memang rusak, Put. Minggu depan beli yang baru lah. Ada kan 10 ribuan ada kok. Sri, jawab saya. Dosen lain pakai aplikasi apa untuk mengajar kalian? Pakai Google Meet, Pak, rata-rata. Tapi pakai pulsa juga. Pakai data juga kan? Iya, Pak. Ya. Saya pikir karena saya pakai Zoom, saya menghabiskan kuota kalian. Ternyata sama Jimit juga pakai kuota. Oke guys. Ya beginilah cara saya mengajar, simple, padat, dan mudah-mudahan jelas. So I will dismiss this class for today. Thank you so much and I'll see you next week. Bye. 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 Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. See My you on the pleasure. next week. See you Sure. next. See you next week, sir. Kalau kamu datang. Bye. Bye, sir. Bye.